Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelas 3E NPM 23351035. Bila di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum struktur data saya yang dimana di dalam sebuah program yang telah saya buat ada berupa materi tentang linked list berupa penambahan, pengurangan, serta ada inputan dari program yang telah saya buat ini. Nah, bisa dilihat dalam VS Code, layar VS Code saya, di mana pertama saya mendeklarasikan kelas yaitu berupa node. Nah, di sana terdapat pendeklarasian dari node-node itu tersebut, dari isi dari node, yaitu ada self, merupakan npm, nama, IPK, untuk menyimpan berupa data yaitu npm mahasiswa, nama, IPK, dan next untuk alamat yang akan dilanjutkan dalam sebuah next tersebut. Selanjutnya itu saya mendeklarasikan kelas linked list yang berfungsi untuk menyimpan sebuah program dari yaitu tambah depan, tambah tengah, tambah belakang, dan remove atau hapus depan, hapus tengah, dan hapus belakang. Yang pertama itu saya mendeklarasikan fungsi init self berfungsi sebagai eh, penentu dari head dari node yang telah saya buat. Terus ada juga saya mendeklarasikan tambah depan yang dimana menggunakan variabel self terus memanggil npm nama IPK. Terus di sana ada new node untuk menambah node baru ketika telah memasukkan fungsi tambah depan ini, yang dimana node tersebut akan menyimpan npm nama IPK. Nah, setelah itu new nodes akan melanjutkan ke dalam next-nya dan membuat node baru dan menentukan self.head, yaitu menentukan head node dalam sebuah linked list tersebut. Selanjutnya itu ada mendeklarasikan fungsi dari tambah tengah yang dimana menyimpan variabel setelah npm, setelah itu npm nama IPK dari mahasiswa. Nah, ketika new node itu ditambah, maka node akan menyimpan npm nama IPK dan di mana current ini yang merupakan penyimpanan saat ini akan menyimpan self head atau menyimpan kepala dari node. Nah, selanjutnya itu di dalam tambah tengah juga menambahkan sebuah perulangan while di mana ada kondisi saat ini npm tidak sama dengan setelah npm, maka akan menjalankan saat ini maka akan lanjut di next. Selanjutnya itu ada eh, kondisi selection yang dimana struktur selection di mana ada if jika saat ini new node dot next sama dengan current dot next maka current dot next sama dengan new node. Nah, ini merupakan struktur kondisi yang dimana jika node baru sama dengan node selanjutnya, maka node selanjutnya itu merupakan node yang baru. Seperti itu. Jika tidak, maka program akan menjaga node dengan npm setelah npm tidak ditemukan. Atau ketika diinputkan npm yang ingin ditambah, maka inputan tersebut tidak akan ketemu. Seperti itu. Terus lanjut ada tambah belakang juga menyimpan itu self npm nama IPK dan di sini pada programnya akan menambah ketika ada dua node yang telah dibuat, maka node tambah belakang akan menambah node berada di posisi belakang. Selanjutnya itu saya mendeklarasikan div hapus depan yang berfungsi untuk menghapus node yang ada di depan. Hal yang ada bisa dikatakan untuk menghapus node kepala. Nah, ini berupa programnya menggunakan struktur selection dan di sini saya juga mendeklarasikan fungsi dari hapus tengah yang dimana berfungsi untuk menghapus tengah dan cara untuk menjalankan program ini dengan memasukkan npm yang ingin dihapus. Nah, di sini juga menggunakan struktur selection seperti if, terus menggunakan perorangan while, dan selanjutnya saya mendeklarasikan lagi fungsi dari hapus belakang yang berfungsi untuk menghapus node. Contoh kita memiliki tiga node. Nah, nanti eh, hapus belakang ini akan menghapus node paling belakang yang yang ingin kita hapus dengan memasukkan node di belakang dengan memasukkan npm berupa node di belakang yang ingin kita hapus. Nah, selanjutnya itu saya juga mendeklarasikan
fungsi display yang berfungsi untuk menampilkan hasil print dari nama, terus IPK, terus NPM yang telah kita input dari program tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam em, program utama dari linked list tersebut yang dimana telah saya jabarkan menu-menu pilihan yang di mana nomor satu ada tambah data mahasiswa di depan, ada tambah data mahasiswa di tengah, di belakang, terus hapus data mahasiswa di depan, ada di tengah, ada di belakang, terus ke tujuh ada menampilkan list data karyawan, terus ke delapan ada perintah untuk keluar untuk menyelesaikan program tersebut. Yang pertama itu di sini saya mendeklarasikan pilihan yang di mana pilihan tersebut mendapatkan inputan. Jika kita di sini telah saya deklarasikan silakan pilih menu, maka pilihan tersebut akan menginput dari menu 1 sampai 8 yang telah saya sediakan di sini. Nah, terus seterusnya ada struktur selection yang dimana memiliki kondisi jika eh, struktur selection ini terdapat if, else, if. Nah, yang dimana jika pilihan satu kita pilih, nanti maka program akan menginput bahwa memasukkan NPM kita berapa, terus nama, terus IPK, dan akan menampilkan eh, not tambah depan berupa NPM, nama, IPK. Selanjutnya itu, jika pilihan kita ketik 2 kita masukkan nilai 2 maka akan tambah data mahasiswa di tengah. Nah, biasanya itu dimulai dari tambah data mahasiswa di depan dan di belakang, baru disusul dengan tambah data mahasiswa di tengah, supaya lebih efisien penjalanan program tersebut. Selanjutnya di bagian nomor 4, jika kita input hapus data mahasiswa di depan, nah maka akan menghapus data mahasiswa di depan seperti contohnya ketika ada 3 buah not, maka dia akan menghapus not yang paling depan atau bisa disebut not yang bisa tersebut. Nah, selanjutnya itu sampai ke pilihan ke 4, 5, 6 itu merupakan hapus data mahasiswa di depan, tengah, dan belakang. Dan 7, pilihan nomor 7 itu berfungsi untuk mencetak program yang telah kita masukkan untuk kita hapus. Setelah itu, pilihan nomor 8 merupakan pilihan selesai dari program tersebut, maka setelah 8 diinput, maka program akan berhenti. Dan terakhir, jika pilihan lewat dari angka 8, maka inputan dan program ini akan mengaktifkan bahwa pilihan tidak valid ataupun disuruh coba lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemo program yang telah saya buat berupa source code tadi, yang dimana saya memilih di Google Colab biar lebih mudah tampilannya daripada VS Code. Kita mulai saja siaran. Nah, di sini program telah berjalan, di mana di situ ada menu pilihan dari 1 sampai 8. Yang pertama itu saya ingin menambahkan data mahasiswa yang berada di depan. Kita klik atau kita masukkan, kita input nomor 1. Nah, di situ program akan meminta masukkan NPM dari mahasiswa tersebut. Contohnya saja satu-satu dengan nama eh, Agus gitu kan. Nah, dan memasukkan IPK dari si Agus ini. Coba kita masukkan 3,45 gitu. Contoh. Nah, selanjutnya itu program akan meminta lagi, sedangkan pilih menu dari 1 sampai 8. Saya ingin menambahkan data mahasiswa lagi, bisa kita tambahkan nomor 3 saja untuk tambah di belakang. Berarti kita ketik atau kita inputkan angka 3, kita klik, terus masukkan NPM 13, karena kita ingin menambahkan di belakang, terus nanti kita akan tambahkan di tengah. Nah, kita masukkan lagi nama, kita masukkan nama Siti gitu. Terus kita masukkan IPK CCT ini 3,98 contohnya. Nah, telah tersimpanlah data dari si Agus dan si Siti. Nah, selanjutnya itu saya akan menginputkan lagi data mahasiswa di tengah dengan pilihan menu nomor 2. Nah, di sini sistem atau program akan meminta NPM sebelumnya. NPM sebelumnya itu kan kita telah menginput data si Agus sama si Siti. Berarti kalau kita ingin meletakkan di tengah, maka kita akan memasukkan NPM si Agus tadi, yaitu 11.
Nah, selanjutnya itu sistem akan meminta lagi MPM untuk si data baru yang ada di tengah. Nah, satu dua biar kita lebih kelihatan data di tengahnya. Nah, selanjutnya masukkan namanya. Namanya itu Joko. Nah, selanjutnya itu memasukkan IPK. IPK si Joko yaitu 3,34 seperti itu. Nah, selanjutnya sistem telah menyimpan ada tiga data tadi yang telah kita simpan data Agus, Joko di tengah, dan Siti di belakang. Nah, selanjutnya kita untuk menampilkan tiga data tersebut, kita pilih menu nomor 7. Nah, maka data telah ditampilkan di layar di sini. Bisa dilihat ada data Joko di tengah yang telah kita masukkan tadi, ada Agus dan Siti. Nah, selanjutnya itu saya juga membuat program untuk menghapus pilihan dari data mahasiswa ini. Kan kita telah menginput tadi ada tiga data. Nah, di sini saya ingin menghapus eh, data mahasiswa yang berada di depan, yaitu data si Agus. Dengan menginput angka 4 atau menu pilihan 4, terus enter. Nah, maka sistem akan merespon bahwa not di depan dan NPM 11 itu telah dihapus. Nah, maka data si Agus telah dihapus. Bisa kita lihat lagi dengan mengetik atau menginput angka 7 dan nah, di sini telah terlihat bahwa si Agus tadi telah hapus. Oke. Terus selanjutnya lagi, saya akan menghapus eh, data mahasiswa di belakang. Berarti saya ingin menghapus si Siti. Saya ketik eh, si data mahasiswa di belakang itu menu ke-6, enter, dan not di belakang NPM telah terhapus. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sisa satu data lagi yang ingin kita hapus, si Joko. Saya ingin mencoba menghapus data mahasiswa di tengah. Apakah bisa? Coba kita tes. Ini, masukkan NPM yang dihapus. Sekarang kita di eh, tinggal si Joko sendiri nih yang ingin kita hapus, yaitu dengan NPM 12. Enter. Nah, maka sistem akan merespon. NPM dengan not telah dihapus, dengan NPM 12 dihapus. Terus bisa kita tampilkan lagi jika kita ingin melihat apakah ada data lagi atau tidak dengan menu 7. Kita lihat, nah, maka sistem akan merespon juga linked list kosong. Nah, setelah ini, setelah semua data ditambah ataupun dihapus dan ditampilkan, maka jika tidak ada program lagi yang ingin kita jalankan, kita ketik atau kita input angka 8 untuk mengakhiri program yang saya buat ini dengan mengetik enter dan sistem akan otomatis berhenti sampai di sini. Nah, keluar dari program ketika kita menginput angka 8. Nah, cukup sekian penjelasan atau pendemoan dari kode yang telah saya buat, program yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.